Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan dalam pesta sukacita kita dalam perayaan besar ini, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Lukas ayat 24, ayat 44 sampai dengan ayat 53, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga adalah penyempurnaan karya keselamatan Allah yang dimulai dari kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia yang kita rayakan dalam pesta-pesta perayaan Natal di dalam gereja-gereja kita. Kemudian, karya penyelamatan itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus ketika berumur 30 selama 3 tahun, menyembuhkan orang-orang sakit, mengabarkan berita tentang keselamatan dan hidup yang kekal, dan selanjutnya bahkan menghidupkan orang mati. Kemudian, karya keselamatan itu dilakukan dengan melewati jalan salib. Dia harus menderita dan mati di kayu salib. Itu yang kita rayakan dalam perayaan-perayaan Jumat Agung dan juga perayaan Paskah kita. Tidak sampai di sana. Kemudian pada hari ketika dia bangkit, kita rayakan itu dalam perayaan-perayaan Paskah, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karya penyelamatan itu disempurnakan ketika Yesus naik ke surga. Dikatakan sempurna karena nyata bahwa kuasa Yesus tidak hanya sebatas di dunia. Bila Tuhan Yesus tidak naik, maka dia sama dengan guru-guru bijak dan juga para pemimpin-pemimpin agama di dunia yang hanya mengajarkan jalan hidup, mengajarkan filsafat di dunia. Bila Yesus tidak naik, maka ajaran yang diajarkan kepada kita hanya sebatas nasihat bijak menjalani kehidupan selama di dunia ini, atau yang kita katakan tadi filsafat. Tetapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, kita diingatkan bahwa pengharapan kita bukan hanya sebatas di dunia, dan jalan ke sana satu-satunya adalah Yesus yang telah pernah mati, tetapi bangkit dan naik ke surga. Dan itu menegaskan kepada kita bahwa Yesuslah Raja yang memerintah di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Maka sekarang tugas bagi orang-orang percaya dalam kehidupan di dunia ini adalah mengabarkan dan bersaksi pertama sekali bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang telah mengalahkan kematian, yang berkuasa di dunia, tetapi kemudian yang telah memerintah di dalam tahta kerajaan surga. Karena itu, kita harus mengingatkan dan membawa orang-orang supaya bertobat. Dan kita kemudian menegaskan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia sendiri menjadi jalan,
menjadi kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang mati dan bangkit kembali dan bertahta di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita mengingatkan itu, kita juga diingatkan dan mengingatkan saudara-saudara yang lain bahwa hidup beribadah kepada Tuhan bukan sekedar untuk pengharapan di dunia, supaya kita diberkati menjadi kaya, supaya kita berkuasa, supaya sukses di dunia, tetapi supaya segala aktivitas dan capaian di dunia menjadi ibadah untuk kemuliaan kepada Tuhan. Karena itulah Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jika aku hanya menaruh pengharapan pada Kristus Yesus di dunia ini saja, maka aku adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Biarlah pengharapan kita dan pemberitaan kita nyatakan sampai di surga. Kemudian pemberitaan itu kita lakukan dimulai dari lingkup hidup kita yang kecil, dari Yerusalem, dari diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, selanjutnya kepada persekutuan kita di gereja, lingkungan sekitar, dan juga negara bangsa kita sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih, pemberitaan Injil tidak baik kalau kita aktif di gereja, tapi hidup rumah tangga kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Pemberitaan Injil kita gagal kalau kita berdamai sejahtera dan baik di gereja, tetapi sebagai saudara, keturunan dari satu opung, mungkin tidak dapat berdamai sejahtera satu dengan yang lain. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita mewartakan, mari kita memberitakan supaya orang-orang bertobat dan mengikut Yesus, supaya seluruh lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja, dan seluruh telut berlutut untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kita ikut menjadi pemenang, pewaris kerajaan surga. Selamat merayakan dan selamat mewartakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Maka teguhkan iman kami selama di dunia, melakukan semua aktivitas kami sebagai ibadah, agar kami ikut bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita besar, di dalam perjamuan yang Tuhan sediakan, di surga yang kekal, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.